Dia hanya boneka politik yang dimanfaatkan oleh si bapak angkat untuk memenuhi syahwat politiknya menjadi kingmaker di negara ini. Maka gak heran jika si kingmaker sudah memberikan titah, maka boneka politik hanya bisa manut-manut dan menjalankan perintah. Si boneka politik akan bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh ayah angkatnya, asal ambisinya menjadi presiden bisa tercapai. Ya, itulah konsekuensi menjadi boneka politik bagi si Bohir. Diatur ini itu harus diturutin. Akhir-akhir ini cuaca agak panas ya. Padahal AC udah nyala loh. Masih aja terasa panas. Dan gak cuman cuaca yang panas, suhu politik juga meningkat menjelang Pilpres. Apalagi sekarang sudah dekat dengan tanggal pendaftaran Capres dan Cawapres ke KPU. Panas tuh. Nah, minggu lalu aja di akhir bulan Agustus ditandai dengan berakhirnya impian si Agus. Kemudian memasuki bulan September disambut dengan isu-isu pengkhianatan. Mulai dari pengkhianatan Anies, pengkhianatan koalisi yang berujung dengan perubahan di koalisi perubahan. Kalau dipikir-pikir, drama berakhirnya impian si Agus dan drama pengkhianatan koalisi sepertinya itu disutradarai oleh orang yang sama loh. Siapa lagi kalau bukan si Om Brewok? Nah, dalam puncak karir si Om Brewok saat ini, uang bukan lagi sesuatu yang bernilai buat dia. Artinya, uang sudah bukan lagi tujuan utama dalam hidupnya. Walaupun saat ini si Om Brewok sudah punya kerajaan bisnis, harta dan kekayaan, bahkan sudah punya partai politik. Dan boleh dibilang, dia ini sudah memiliki segalanya lah. Namun, ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar uang, yang membuatnya tak lantas berpuas diri dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini. Apa itu? Kekuasaan dan kehormatan. Jika sudah punya uang dan bisa memiliki kekuasaan dan kehormatan sekaligus, maka itulah puncak pencapaian dalam kesempurnaan. Jadi di Pilpres 2024 mendatang, si Om Brewok memiliki ambisi lain. Dari sekedar mendapatkan keuntungan dalam kontestasi Pilpres, yaitu menjadi kingmaker dalam perhelatan event 5 tahun sekali ini. Selama ini, Partai Nasdem milik si Om Brewok itu hanya berperan sebagai partai pendukung capres saja, bukan berperan sebagai partai pengusung capres. Tahu gak bedanya partai pendukung dan partai pengusung? Kalau partai pengusung, itu artinya partai yang mendeklarasikan capresnya, yang nantinya akan menjadi poros koalisi. Sedangkan partai pendukung itu lebih mirip seperti tim hore, yaitu partai yang akan merapat ke poros koalisi partai pengusung. Dan selama ini, PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri adalah partai yang punya peranan besar sebagai partai pengusung calon presiden. Mungkin inilah yang membuat si Om Brewok sebagai seorang politisi senior menjadi agak sirik gitulah dengan si Megawati yang bisa menjadi kingmaker. Maka dari itu, si Om Brewok ini juga berambisi untuk membesarkan partainya sebesar PDI Perjuangan agar bisa menjadi kingmaker. Untuk memuluskan ambisi besar mencapai puncak kekuasaan, maka si Om Brewok menjalankan strateginya dengan memilih sebuah boneka yang bisa dipakainya untuk memenuhi syahwat politiknya. Maka dipilihlah Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 dari Partai Nasdem. Deklarasi Anies sebagai capres Nasdem di bulan Oktober tahun lalu yang terkesan agak tiba-tiba itu, bagi sebagian orang
itu adalah manuver dari Om Brewok yang ceroboh dan tanpa perhitungan. Apalagi pasca deklarasi tersebut, banyak kader-kader senior Nasdem yang merasa kecewa dengan keputusan si bos Brewok itu dan pada akhirnya sampai beramai-ramai mengundurkan diri. Tapi jangan salah, si Om Brewok ini adalah politikus ulung. Sebuah manuvernya sudah diperhitungkan dengan matang. Bahkan, deklarasi terhadap Anies juga bukan keputusan yang mendadak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang. Karena di akhir tahun 2021, si Om Brewok itu sudah mulai jatuh hati dan mengincar si Anies yang saat itu masih menjabat sebagai gubernur hampir keceplosan. Maksudku Anies sebagai gubernur DKI Jakarta. Makanya tidak heran jika pada bulan November 2021 yang lalu, ketika ada banyak persoalan yang membelit penyelenggaraan Formula E, Partai Nasdem tampil terdepan membela si Anies. Bahkan si Om Brewok sampai mengutus kader kepercayaannya, si Ahmad Syaroni, yang merupakan seorang penggiat dan penggila otomotif, untuk menjadi ketua pelaksana Formula E. Tujuan utamanya adalah untuk menyelamatkan Formula E supaya bisa terlaksana dan menjadi panggung politik untuk si Anies. Karena kalau sampai waktu itu Formula E gagal, maka usai juga si Anies. Dan gak tanggung-tanggung loh, si Saroni sampai rela menggelontorkan dana 1,2 miliar untuk membeli tiket Formula E yang dibagi-bagikan gratis ke timnya. Dan semua manuver Om Brewok itu adalah investasi politik si Om Brewok pada boneka politiknya. Masih gak percaya kalau capresnya Om Brewok adalah boneka politiknya? Oke, mari kita hubungkan dengan kasus yang sekarang. Kenapa si Anies bisa mencampakkan mantannya dan malah bertunangan dengan si Caimin? Kita kembali ke drama episode sekitar akhir bulan Agustus yang saat detik-detik perjodohan itulah ya. Nah, anggota tim 8 yang sekaligus juru bicara si Anies yaitu Sudirman Said bercerita bahwa pada tanggal 29 Agustus Om Brewok memanggil si Anies. Ternyata di pertemuan itu si Om Brewok sudah menyampaikan ke Anies bahwa dia sudah dijodohkan dengan Caimin sebagai cawapresnya untuk Pilpres 2024. Dan menurut Sudirman Said, reaksi si Anies sangat shock saat mendengar dirinya dijodohkan dengan orang lain. Bayangkan aja, gimana gak shock ya? Dia kan masih berpacaran dengan AHY selama hampir setahun. Dan hubungan mereka juga baik-baik aja. Walaupun memang si calon mertuanya itu, si Pepo, agak rewel. Suka nanya-nanya terus, kapan nikah, kapan disahkan, kapan ijab kabul. Tapi kan tetap aja, chemistry selama 1 tahun pacaran itu tidak bisa dipungkiri lah ya. Dan malahan, 4 hari sebelumnya, yaitu tanggal 25 Agustus, si Anies masih sempat loh nulis surat cinta pada AHY yang isinya untuk meminangnya agar bersedia menjadi pendampingnya. Tapi memang disinilah ketidakberdayaan si Anies dalam menentukan jodohnya sendiri. Di perjanjian koalisi mereka, si Anies itu kan diberi kewenangan untuk menentukan siapa pendampingnya. Namun ternyata kenyataannya tidak demikian. Pilihan jodohnya sepenuhnya ada di tangan orang tua angkatnya, yaitu si Om Brewok. Dialah kingmaker yang sesungguhnya. Ya, gak heran juga sih kalau si anak angkat tidak diberikan wewenang penuh oleh si Om Brewok, bapak angkatnya itu. Karena asal-usul si anak angkat ini memang bukan siapa-siapa, bukan ketum partai, bukan elit partai, bahkan bukan juga kader dari Partai Nasdem. Si anak angkat ini hanya diberikan kendaraan politik
untuk berkontestasi di panggung nasional. Dan dia hanya boneka politik yang dimanfaatkan oleh si bapak angkat untuk memenuhi syahwat politiknya menjadi kingmaker di negara ini. Maka gak heran jika si kingmaker sudah memberikan titah, maka boneka politik hanya bisa manut-manut dan menjalankan perintah. Si boneka politik akan bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan oleh ayah angkatnya, asal ambisinya menjadi presiden bisa tercapai. Ya, itulah konsekuensi menjadi boneka politik bagi si Bohir. Diatur ini itu harus diturutin. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya pembahasan tentang drama-drama politik yang penuh intrik, syarat taktik, dan menarik. Terima kasih sudah menemani saya di Siwot TV. Gerak cepat, Indonesia maju.